Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Lahana Harahap. Apa kabar semua? Semoga saudara, sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan sahabat semua, pada kesempatan ini kembali kita akan membahas mengenai praktik ibadah dengan topik sholat jamak dan sholat qasar. Insya Allah kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian sholat jamak, sholat qasar, dan cara-cara pelaksanaannya. Sahabat dan saudara semua, kita dalam hidup ini kadang memiliki urusan yang mengharuskan kita untuk keluar daerah domisili kita. Apakah itu karena urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan keluarga, atau urusan-urusan lain yang mengharuskan kita keluar dari domisili tempat tinggal kita. Nah, Islam memberikan keringanan kepada umatnya yang melakukan perjalanan meninggalkan tempat domisili keluar daerah yang disebut dengan musafir. Bagi orang yang musafir, Islam memberikan keringanan dalam pelaksanaan sholat dan ibadah-ibadah lain juga seperti itu. Ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Islam, termasuk bagi orang yang musafir dalam hal melaksanakan sholat. Dalam wudhu, dalam mandi, ada keringan-keringanannya. Tidak bisa mandi dengan air, tidak bisa berwudhu dengan air, boleh dilakukan dengan tayamum, hanya dengan menggunakan debu. Demikian juga sholat. Tidak bisa dikerjakan secara sempurna. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa dikerjakan duduk, boleh berbaring. Intinya, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Islam memberikan solusi-solusi yang luar biasa supaya kita tetap dapat melaksanakan sholat, terutama bagi orang yang musafir. Allah memberikan keringanan bagi orang yang musafir dalam hal melaksanakan sholat fardu. Yang pertama adalah sholat jamak. Yang kedua, sholat qasar atau jamak qasar. Sahabat semua, apa itu sholat jamak? Apa itu sholat qasar? Mari saksikan penjelasan berikut. Yang pertama, sholat jamak. Adapun pengertian sholat jamak yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Adapun sholat yang dapat dijamak atau digabung adalah sholat zuhur dengan asyar, sholat maghrib dengan isya. Adapun sholat subuh tidak bisa dijamak, dia hanya sendiri saja. Sholat jamak ada dua, pertama jamak takdim, kemudian yang kedua jamak takhir. Yang dimaksud dengan jamak takdim sesuai dengan artinya adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat, yaitu sholat yang lebih dahulu. Misalnya sholat zuhur dijamak, digabung dengan sholat asar, dikerjakannya di waktu zuhur. Menggabung sholat maghrib dengan isya, dilaksanakan di waktu maghrib. Ini sholat jamak takdim namanya. Kemudian jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat yang terakhir, seperti mengerjakan sholat maghrib pada waktu sholat isya, mengerjakan sholat zuhur pada waktu sholat asar. Nah, ini namanya jamak takhir. Kedua-duanya sama, boleh.
Nah, berikut kita lihat sholat qasar. Sholat qasar ini adalah meringkas, mengurangi atau memendekkan jumlah rakaat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur yang mestinya 4 rakaat tapi rakaatnya dikurang menjadi 2 rakaat. Sholat asar dan sholat isya seperti itu juga, mestinya adalah 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Nah, itu maksudnya sholat qasar. Sholat jamak qasar. Nah, tadi sholat jamak dan sholat qasar. Sekarang jamak qasar, jamak taksir. Dikumpulkan 2 waktu sholat dikerjakan dalam 1 waktu, kemudian dikurangi rakaatnya menjadi 2 rakaat. Ini namanya jamak taksir. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur dan dia qasar sekaligus, namanya jamak taksir. Kemudian cara mengqasar sholat. Kalau sholat jamak itu setelah sampai di tujuan, tetapi untuk qasar itu boleh dikerjakan saat dalam perjalanan, belum sampai di tujuan. Nah, ada 2 keringanan yang boleh kita ambil. Pertama, menjamak, menggabungkan 2 sholat, kemudian mengurangi rakaatnya dari 4 menjadi 2 ketika dalam perjalanan, belum sampai di tujuan. Zuhur yang mestinya 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Asar juga seperti itu, isya juga seperti itu. Tapi untuk maghrib tetap 3 rakaat, tidak bisa diqasar selagi dalam perjalanan. Boleh dijamak sekaligus diqasar. Nah, sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, boleh dijamak di waktu zuhur. Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Dan rakaatnya dikurangi. Ini keringanan, kelonggaran yang Allah berikan. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qasar adalah yang pertama, niat. Kita berniat untuk melaksanakan sholat jamak, apakah jamak takdim atau jamak takhir. Apakah hanya menjamak saja atau mengqasar sekaligus atau jamak taksir. Kalau kita menjamak, mengumpulkan sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, berarti namanya jamak takdim. Sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, namanya sholat jamak takdim. Maka niatnya sholat jamak takdim. Tetapi kalau sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, maka itu niatnya adalah sholat jamak takhir. Sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, maka itu namanya jamak takhir. Kemudian apakah kita hanya menjamak saja, artinya mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu tanpa mengurangi rakaatnya, itu jamak. Atau kita mengqasar sholat. Mengqasar sholat itu artinya yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Sholat zuhur jadi 2 rakaat, sholat isya dari 4 menjadi 2 rakaat, sholat asar juga dari 4 menjadi 2 rakaat. Nah, kita tinggal pilih. Saudara sahabat semua, setelah kita berniat, cara berikutnya adalah dalam keadaan safar atau musafir, dalam perjalanan. Nah, ada 2 hal yang berbeda yang perlu kita perhatikan. Ketika kita melaksanakan perjalanan dan sudah sampai di tujuan, kita singgah beberapa hari, beberapa malam. Nah, ini kita dibolehkan hanya menjamak sholat tanpa mengqasar. Menjamak sholat, jamak takdim atau jamak takhir. Berapa lama kita boleh menjamak sholat ketika kita berada di luar daerah?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih dijelaskan, ketika beliau ke Mekah atau ke kota lain, ketika beliau di sana menginap atau singgah 9 hari, dalam waktu 9 hari beliau selalu menjamak sholat. Di riwayat lain malah disebutkan sampai 11 hari. Ketika beliau singgah di suatu daerah, keluar daerah di lain dari kota Madinah, 11 hari, selama 11 hari beliau selalu menjamak sholat. Nah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya seseorang menjamak sholat. Sebagian ulama mensyaratkan jumlah maksimal 9 hari, artinya selama 9 hari boleh menjamak sholat, tapi lebih dari 9 hari tidak boleh menjamak sholat. Ada yang 11 hari, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Nah, kalau kita lebih pahamnya hanya 3 hari maksimal, berarti dalam 3 hari kita boleh menjamak sholat. Tetapi lebih dari 3 hari kita laksanakan sholat sesuai waktu. Itu mengenai syarat boleh menjamak sholat. Kemudian cara ketiga dalam menjamak dan qasar salat adalah mualah, segera disambung. Artinya antara sholat satu dan sholat yang dijamak jangan diselingi dengan kegiatan, aktivitas atau ibadah lain, termasuk sholat sunnah. Tidak diselingi. Sholat zuhur, kalau sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, selesai sholat zuhur, salam, langsung sholat asar. Kalau sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, selesai salam sholat maghrib, langsung kerjakan sholat isya. Nah, kalau jamak takhir, dahulukan yang memiliki waktu, ya. Nah, itu mualah, langsung segera disambung dengan sholat berikutnya. Kemudian cara terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya di samping pelaksanaan rukun-rukun sholatnya tertib, kemudian pelaksanaan penggabungan juga tertib. Kalau sholat jamak takdim, zuhur dengan asar, asar dikerjakan di waktu zuhur, maka dahulukan sholat zuhur, setelah itu sholat asar. Apakah jamak saja atau jamak qasar? Kalau sholat isya digabung ke waktu sholat maghrib, jamak takdim, dahulukan sholat maghrib baru sholat isya, karena maghrib pemilik waktu utama. Nah, kalau jamak takhir zuhur dengan asar, artinya waktu zuhur dikerjakan di waktu asar, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, maka dahulukan yang memiliki waktu utama, yaitu sholat asar. Sholat asar dahulu, kemudian baru sholat zuhur. Apakah jamak atau jamak taksir sekaligus? Maghrib dikerjakan di waktu isya, jamak takhir. Dahulukan sholat pemilik waktu, yaitu sholat isya. Sholat isya dulu, setelah itu sambung sholat maghrib. Sholat isyanya boleh dia qasar, kemudian maghrib dijamak di waktu isya tanpa qasar, tetap 3 rakaat. Nah, itu penjelasan mengenai jamak, sholat jamak dan sholat qasar. Saudara dan sahabat semua, adapun status sholat jamak dan sholat qasar, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jamak dan qasar adalah sedekah dari Rabbmu, maka ambillah sedekah itu. Artinya apa? Rasulullah menyukai ketika dalam keadaan musafir beliau menjamak dan mengqasar salat, karena itu adalah sedekah dari Allah. Rasul, sahabat, mereka dalam keadaan musafir, mereka menjamak, mengqasar salat. Bagaimana dengan kita? Karena dia sedekah dari Rabb, ambillah sedekah itu. Orang yang menolak sedekah itu tidak baik, bahkan termasuk pada sifat sombong. Maka ketika musafir, sebaiknya sahabat saudara gunakanlah sedekah yang Allah berikan, jamaklah salatnya, kemudian qasar salatnya, karena itu sedekah Allah ridho
sedekahnya diambil oleh hambanya. Nah, sahabat dan saudara semua, demikianlah penjelasan mengenai pelaksanaan sholat jamak dan sholat qasar. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.